Kau tahu bahwa kau adalah budakku. Itu benar. Dan kau juga tahu bahwa seorang budak harus patuh pada majikannya. Apa aku pernah tidak patuh? Hari ini pun kau harus patuh padaku. Aku siap melayani Anda. Aku telah menyiapkan diriku untukmu. Lindungi aku ya Allah. Apa yang Anda inginkan dariku? Ketidaksetiaan? Aku bilang aku akan mematuhi Anda, tapi ketidaksetiaan dan kepatuhan itu berbeda. Apa yang Anda inginkan dariku? Aku menginginkanmu. Suami Anda selama ini baik padaku dan telah memberiku posisi yang bagus. Kini Anda mau aku tidak setia padanya? Selama ini aku pun baik padamu. Aku berterima kasih pada Anda dan suami Anda. Tapi Anda mau aku membalas kebaikan dengan ketidaksetiaan dan dosa? Kau berutang budi padaku. Kau harus membalas kebaikanku. Dan sebagai budak, kau harus patuh padaku. Yang membuat Anda baik padaku adalah Sang Pencipta. Dia lebih berjasa padaku dibanding Anda. Aku sudah merendahkan diriku untuk memilikimu. Dan aku tidak akan menyerah. Dan aku tidak akan menukar kesucianku yang berharga demi kenikmatan sesaat. Selain kita, tidak akan ada yang tahu tentang rahasia ini. Bagaimana kita menyembunyikan diri dari Tuhan? Apa kau takut pada Tuhanmu? Aku pun malu, tapi itu gampang diatasi. Aku tidak tahan jika kau melihatku. Maafkan aku, Amon yang agung. Dia tidak lagi bisa menyaksikan dosa kita. Aku takut pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mendengar. Takut pada patung logam itu adalah tanda kebodohan. Kau menyebutku bodoh? Aku mencampakkan ratusan orang sepertimu. Kau bahkan tidak pantas membersihkan kotoran kudaku. Dan kau menganggap menyembah Amon yang agung sebagai tanda kebodohan? Kau harus patuh pada perintahku, atau aku akan menguburmu di sini. Aku akan mematuhi Anda selama itu tidak melanggar perintah Allah. Anda mengerti? Respon terbaik adalah menghukum dia dan melakukan hal yang sama padanya. Hukuman keras akan menyadarkan dia yang sudah diperbudak oleh nafsu birahinya. Wahai utusan Allah, ini pesan dari Allah. Kami tidak akan meninggalkanmu sendiri. Jangan hukum Zulaikha atau melakukan hal yang sama padanya. Atau sebentar lagi dia bilang bahwa kau telah memaksanya karena dia menolak untuk menuruti hasratmu. Maka kau yang dianggap bersalah. Lari dari perangkap setan menuju pintu. Wahai utusan Allah, ini pesan dari Allah. Lari menuju pintu. Tidak ada jalan untuk kabur. Kau harus patuh.
Aku rasa harus ada yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di sini. Aku mendengarkan. Seseorang harus ada yang bicara. Celakalah kita. Kau lihat bagaimana dia membalas kebaikan kita. Kau lihat bagaimana dia memperlakukan istrimu. Hukuman apa yang pantas bagi orang yang berniat menodai istrimu selain siksaan berat di penjara? Nyonya Zulaikha ingin berselingkuh denganku. Aku melihat Yuzarsif memasuki kamar Yang Mulia Zulaikha dengan niat berselingkuh. Yang Mulia, aku tahu Anda tidak akan mau menerima bukti dariku. Untuk melindungi reputasi Anda, Anda akan memihak istri Anda. Tidak ada yang berani bersaksi melawan Nyonya Zulaikha karena mereka bisa kehilangan nyawa akibat kemarahannya. Jangan membuat aku tambah marah. Aku mencari bukti dan saksi untuk menentukan siapa yang bersalah. Aku tidak punya bukti untuk menunjukkan aku tidak bersalah, ataupun saksi yang membelaku. Maka kau bersalah dan harus dihukum. Aku sudah dituduh tidak setia, tapi faktanya seperti yang aku katakan pada Anda. Dia memanggilku dan ingin berselingkuh denganku. Aku tidak punya saksi selain Tuhanku. Kau memasuki kamar pribadi Zulaikha. Karimama sudah melihat itu. Semua orang tahu yang salah Yang Mulia Zulaikha, tapi siapa yang berani bersaksi? Bawa saksimu kemari untuk bersaksi. Tuhanku menyaksikan semuanya. Jika dia meninggalkanku sendiri, maka dia memberiku cobaan terberat. Kau tidak boleh menerima apa yang dikatakan budak ini. Jika kau tidak bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kau akan kubunuh. Yang Mulia, aku melihat Yuzarsif melewati koridor istana. Dia berhenti dan bermain dengan Kisim, bayi yang Mulia dengar sekarang. Lalu dia memasuki koridor 7 pintu dan menutup pintu. Aku sedang istirahat di kamarku. Waktu aku melihat dia berdiri di dekatku, aku berteriak minta tolong. Lalu dia melarikan diri. Panggil Rodomon. Yuzarsif akan dihukum di sini. Aku punya saksi. Siapa? Siapa saksimu? Suruh dia datang sekarang juga. Tentu saja. Aku akan memanggil saksi yang tidak mengenalku atau takut. Pada Nyonya Zulaikha, dia akan meniru dan bicara seperti beo tanpa tahu konsekuensi yang dia katakan. Dan dia adalah kerabat Nyonya Zulaikha. Kesaksiannya mestinya akan menguntungkan beliau. Siapa dia? Panggil dia kemari sebelum kau dihukum. Saksiku adalah bayi yang tangisannya Anda dengar sekarang. Kau mempermainkan aku? Selama ini aku sudah mengabdi pada Anda, maka Anda aku minta untuk menghadirkan bayi itu kemari. Seorang bayi akan bersaksi? Bayi sepupuku? Tidak masalah. Bawa dia kemari.